Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ansari, peserta pelatihan dasar CPNS Gelombang 3 Angkatan 10. Pada kesempatan ini, kita sudah bersama dengan Pak Dr. Wahyu. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 dan sekaligus sebagai mentor saya pada Fakultas Ekonomi. Baik Pak, untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer khususnya di dunia pendidikan yaitu MBKM. Nah, sama-sama Pak kita ketahui bahwa MBKM ini khusus untuk perguruan tinggi difokuskan pada 4 kebijakan. Yang pertama, perguruan tinggi yang terakreditasi A dan B itu sudah bisa langsung mendirikan bukan fakultas, tapi mendirikan program studi baru. Kedua, program akreditasi akan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi yang ingin dan siap. Nah, yang ketiga, ini perguruan tinggi negeri layanan BLU itu dapat memutuskan sendiri apakah perguruan tinggi BLU ini akan berubah PTNBH atau dengan kata lain memudahkan pengurusan dari perguruan tinggi BLU menjadi PTNBH. Nah, keempat, mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di luar kampus atau di masyarakat selama 1 tahun dan prodi di luar prodi sendiri. Jadi, bagaimana tanggapan Bapak mengenai program MBKM yang bukan yang dicanangkan ya, tapi sudah berlaku di perguruan tinggi oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim ini? Oke, silakan Pak. Oke, jadi ini kan sebenarnya ya program MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya ada 8 itu program pokok yang dicanangkan ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Mas Nadiem, menyangkut tentang kurikulum MBKM ini. Dan ini kan sebenarnya sudah berjalan ya. Sudah berjalan dan khusus di Fakultas Ekonomi itu sudah ada mahasiswa yang sudah ikut pertukaran pelajar yang di luar dari prodinya dan bahkan di luar dari perguruan tinggi ya, itu sudah berjalan. Kemudian ada juga kampus mengajar, mereka juga ada yang ditempatkan di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Barat, dan daerah-daerah juga di luar dari Sulawesi Barat. Jadi ini memang kurikulum yang sangat menarik ya untuk kontemporer saat ini, karena mahasiswa itu disuguhkan dengan berbagai macam pengetahuan ya di luar dari konteks keilmuan. Jadi ini kan lebih kepada peminatan ya, kepeminatan mahasiswa. Artinya mahasiswa ketika selesai nantinya bukan hanya keilmuannya yang bisa dia mampu pergunakan, tetapi mungkin ada peminatan dari ilmu-ilmu lain yang bisa dipadukan dengan ilmu yang mereka pelajari selama ini di kampus. Contoh misalnya mahasiswa ekonomi yang mengambil prodi peternakan di tempat lain, di perguruan tinggi lain, itu kan bisa terpadu di situ. Misalnya kalau ada minatnya ingin berusaha ternak, misalnya ternak ayam, ternak kambing atau dan sebagainya. Ini kan salah satu hal yang sangat membantu ya untuk upaya ke depan dalam hal menciptakan kemandirian ya bagi alumni-alumni kita. Kan itu kan memang juga sesuai dengan visi misi yang kita bangun selama ini di Fakultas Ekonomi. Nah, menyangkut tentang akreditasi ya memang saat ini kan memang kita selalu dituntut untuk bagaimana akreditasi itu terus meningkat ya, terutama kita di Fakultas Ekonomi. Ya memang saat ini kita masih standar, tetapi dari program MBKM ini tentunya kita mengharapkan akreditasi di kampus kita itu di Fakultas Ekonomi khususnya itu lebih meningkat lagi. Bahkan santer sekarang itu kan kita punya perguruan tinggi yang satker saat ini itu akan kalau tidak salah tahun 2024 itu juga harus berubah ke PLU ya. Jadi memang sekarang ini perguruan tinggi dituntut untuk bagaimana lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas, terutama lulusan yang akan nanti dihasilkan. Itu barangkali ya kalau dari saya. Oke, makasih banyak Pak. Kemudian ada beberapa isu juga Pak mengenai MBKM ini.
karena bersama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya MBKM ini juga bisa dikatakan menyusahkan lah bagi perguruan-perguruan tinggi yang masih satker atau BLU. Karena kenapa dengan adanya MBKM ini otomatis universitas-universitas yang masih tergolong baru itu harus menyesuaikan program-programnya, Pak, atau harus merombak ulang atau menata ulang kurikulum dengan menyesuaikan dengan PKKMB ini atau MBKM ini. Kemudian ya. ya Pak, kemudian ada juga Pak wacana, bukan wacana ya, tapi banyak pengamat ya mengatakan bahwa program MBKM ini sebetulnya tidak sejalan dengan apa tujuan awalnya. Karena tujuan awalnya ini kan memberikan penguatan otonomi khusus kepada kampus-kampus untuk kebebasan mimbar akademiknya. Sedangkan yang dengan adanya penerapan MBKM ini sama-sama kita ketahui bisa membuat mahasiswa agak lebih lama selesai. Karena sebagai contoh, misalnya dengan adanya MBKM ini, program mahasiswa dapat kuliah kerja nyata atau dia bisa langsung menerapkan di seperti mengajar. Ini kan membutuhkan waktu yang tidak sama dengan KKN yang pada umumnya. KKN pada umumnya biasanya kan 1 atau 2 bulan. Sedangkan kalau dia mengikuti program MBKM ini, itu bisa melebihi waktunya, Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, baik. Kalau dari sisi MBKM sendiri ya, kalau perspektif saya yang selama ini yang saya pahami, MBKM itu sebenarnya kalau kita lebih mendalami program-program itu sebenarnya justru memberikan membantu perguruan tinggi dalam hal menghasilkan output yang lebih siap pakai ya atau siap kerja ya, karena di dalamnya itu ada beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti riset mandiri, kemudian magang ya, kemudian pertukaran pelajar, kemudian kampus mengajar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana mengasah kompetensi mahasiswa dalam hal melakukan tridharma ya di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Nah, kemudian sebenarnya dari sisi kurikulum MBKM ini sebenarnya tinggal kita relevansikan saja dengan kurikulum kita yang ada. Jadi setiap perguruan tinggi, katakanlah pertukaran pelajar misalnya, pertukaran mahasiswa ya, setiap prodi yang ada itu diberikan kewenangan untuk memilih mata kuliah dalam prodi itu yang merupakan mata kuliah unggulan untuk dijadikan program MBKM. Nah, nanti mahasiswa lain, apakah dari prodi yang sama dari perguruan tinggi lain, itu bisa memprogramkan mata kuliah tersebut, ataupun dari di luar program studi. Jadi istinya akan terjadi suatu ilmu yang komprehensif ya di dalamnya. Ketika misalnya dari mahasiswa peternakan kemudian mengambil program MBKM itu di Fakultas Ekonomi misalnya, katakanlah di prodi akuntansi ya. Nah, itu bisa saja saling melengkapi keilmuannya. Jadi dalam urusan kurikulum sebenarnya kurikulum itu tidak terlalu bagaimana ya dengan adanya program MBKM ini ya. Karena saya pikir perguruan tinggi itu bisa melakukan penyesuaian terhadap program-program yang ada di MBKM. Contohnya saja di Universitas Sulawesi Barat itu dengan kemarin hanya satu kali ya mungkin sosialisasi menyangkut tentang program MBKM itu ada ratusan itu mahasiswa yang sudah mengikuti MBKM ini. Bahkan sebenarnya mereka yang ikut MBKM itu tidak dirugikan ya, karena diberikan kewenangan untuk mengambil 20 SKS dalam setiap mengikuti MBKM itu adalah 20 SKS ya. 20 SKS diberikan kepada mahasiswa. Ketika 2 pulang, maka itu diakui sebanyak 20 SKS oleh prodinya. Jadi yang jadi masalah nanti ini adalah
ketua prodinya apakah ikhlas memberikan 20 SKS itu kepada mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan PPKM. Contoh, dia melakukan kegiatan kampus mengajar, misalnya dia mengajar di sekolah-sekolah selama 1 semester, ya. Dari hasil itu nanti dia bawa pulang ke prodinya, kemudian dikonversi setara 20 SKS. Ya, sebenarnya lebih apa ya? Justru bisa mempercepat, kalau saya sih ya, bisa mempercepat mahasiswa dalam melakukan penyelesaian studi, dan bisa juga mahasiswa membuat mereka secara ekstrakurikuler itu lebih banyak mereka dapatkan dari kegiatan ini, ya. Jadi bukan hanya dari sisi hard skill-nya, tapi juga sisi soft skill-nya juga itu bisa berkembang mahasiswa itu dengan adanya program MBKM. Itu kira-kira ya dari saya. Oh, oke, oke. Maka terima kasih banyak Pak atas sedikit tanggapannya mengenai, bukan sedikit ya, sudah banyak tadi panjang lebar mengenai MBKM. Terima kasih Pak untuk telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pada podcast ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.